Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat datang adik-adik sekalian di kuliah biologi. Kali ini kita akan memberikan perkuliahan atau kita akan berdiskusi tentang materi struktur tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, silahkan bisa disimak video pembelajaran berikut ini sebaik-baiknya. Baik adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali di kuliah biologi. Kali ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan tentang struktur tubuh tumbuhan. Capaian pembelajaran yang diharapkan bisa didapatkan kepada adik-adik sekalian, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami struktur jaringan tumbuhan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan apa fungsi jaringan tumbuhan maupun organ tumbuhan. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari sel. Sel ini merupakan sebuah kesatuan struktural dan fungsional yang menyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Nah, aktivitas yang ada di dalam sel itu terjadi dalam organel-organel yang mendukung fungsi-fungsi tertentu. Nah, sel ini antara sel tumbuhan dengan sel hewan itu sangatlah berbeda. Ya, meskipun ada beberapa sebagian besar yang sama, tetapi ada perbedaan yang tidak ada di sel tumbuhan, yang ada di sel hewan. Sehingga teman-teman semua perlu mengetahui apa perbedaan struktur sel tumbuhan dengan struktur sel hewan. Di sebelah kiri itu adalah struktur sel tanaman atau plant. Nah, sel tanaman ini persamaan dengan sel hewan itu antara lain memiliki membran sel, memiliki nukleus, kemudian memiliki retikulum endoplasma. Nah, perbedaan yang mendasar yaitu sel tumbuhan memiliki kloroplas, kemudian memiliki dinding sel dan memiliki plasmodesmata. Di bawah itu ada rongga. Nah, berbeda dengan sel hewan tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plasmodesmata. Tetapi sel hewan memiliki sentriol, kemudian memiliki lisosom dan memiliki sentrosom. Tentu ilustrasi ini sudah teman-teman dapatkan saat sekolah ya, saat itu. Namun akan diperjelas nanti apa yang menjadi struktur sel atau struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi yang ada pada sel tumbuhan pada dasarnya, ya, jaringan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau disebut embrional dan jaringan permanen atau disebut dewasa. Nah, jaringan meristem ini tersusun atas sel-sel yang masih muda, aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Berbeda dengan jaringan permanen. Jaringan permanen ini sudah tidak aktif membelah, tetapi sudah terdiferensiasi, sudah terbentuk sebuah jaringan yang kompleks ya, membentuk jaringan yang lebih kompleks. Kemudian kita bahas satu persatu. Jaringan meristem. Tadi disampaikan jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah tapi belum terdiferensiasi atau belum mengalami perubahan yang kompleks. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem yang pertama, ukurannya yang relatif kecil. Kemudian banyak tersusun dari sel-sel yang masih bersifat muda, yang masih mengalami fase pembelahan yang aktif. Kemudian selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif tebal atau relatif besar, memiliki vakuola yang berukuran kecil, kemudian banyak mengandung sitoplasma, selnya berbentuk kubus. Itulah ciri-ciri dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini di manakah posisinya dalam tubuh tumbuhan, gitu ya? Itu ada tiga pembagian, tiga pembagian. Yang pertama ada meristem apikal. Nah, di mana meristem apikal ini? Meristem apikal ini terletak atau terdapat di ujung puncak utama atau pucuk lateral serta ujung akar ya. Jadi ada di pucuk dan juga ada di ujung akar. Kemudian yang kedua, meristem interkalar. Ini terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan dari anggota suku rumput-rumputan ya, di pangkal ruas. Kalau kita tahu tumbuhan kadang ada ruas-ruasnya, sehingga di pangkal-pangkal ruas itulah ada jaringan dewasa atau interkalar, meristem interkalar. Yang ketiga adalah meristem lateral, yaitu terletak sejajar
dengan permukaan organ yang ditemukannya. Misalkan contohnya pada kambium atau pada kambium gabus. Kambium gabus ini istilah lainnya falogen misalkan ya. Jadi terletak di antara itu, gitu ya. Kemudian jaringan permanen. Jaringan permanen ini tadi disampaikan jaringan yang sudah terdiferensiasi, artinya dia sudah dewasa atau sudah kompleks. Ciri-cirinya tidak aktif membelah lagi. Kemudian berukuran juga lebih besar, tapi lebih besar dari jaringan meristem, sel pada jaringan meristem. Kemudian mempunyai vakuola yang juga berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit atau sitoplasma yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kemudian di sela-sela selnya itu ada ruang antar sel. Kemudian sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian jaringan permanen itu contohnya adalah jaringan epidermis ya, atau jaringan pelindung gitu ya. Ada lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan yang fungsinya untuk pelindung bagian di dalamnya, yaitu disebut dengan jaringan epidermis, melindungi organ, melindungi untuk pertukaran zat gitu ya. Jadi dia paling luar jaringan epidermis. Kemudian jaringan epidermis ini berasal dari apa? Dari protoderm ya. Kemudian membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikoma, sel kersik gitu atau sel silika. Kemudian ada juga sel kipas, termasuk tadi ya plasmodesmata. Kemudian selanjutnya ada yang namanya jaringan dasar. Ya, jaringan dasar itu terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang beragam, serta dapat disebut juga sebagai jaringan dasar karena memiliki peran sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada tumbuhan. Misalkan jaringan dasar pada akar, jaringan dasar pada batang, daun sampai biji. Nah, organ-organ ini tersusun penyusun sebagian besarnya adalah jaringan dasar. Ciri-ciri dari jaringan dasar atau parenkim ya, itu adalah terdiri dari sel yang berukuran besar namun berdinding sel tipis, memiliki bentuk yang segi enam. Kemudian letak inti selnya mendekati dasar sel, mempunyai banyak vakuola, dapat bersifat embrional maupun bersifat meristematik. Kemudian juga ada ruang antar selnya. Nah, jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya ada beberapa kelompok. Yang pertama, jaringan parenkim asimilasi atau disebut dengan klorenkim, yaitu mengandung klorofil dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Ya, di mana di sana klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkim air. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan, misalkan xerophyte atau epiphyte, sebagai penimbun atau penyimpan air untuk musim kering. Ya, beberapa tumbuhan mampu menyimpan air, ada kantung airnya. Nah, di sana bisa menyimpan airnya. Kemudian parenkim penimbun, jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan ini biasanya ada di tanaman yang memiliki umbi, gitu ya. Atau mungkin dia letaknya penimbunnya ada di akar atau di batang seperti itu. Nah, makanan tersebut dalam bentuk zat padat, bisa saja tepung, bisa lemak, bisa protein ataupun gula sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Yang keempat itu ada parenkim udara, disebut aerenkim. Jaringan yang memiliki ruang antar sel yang berfungsi dalam mengapungkan tumbuhan di air sehingga dapat mengapung di air. Hal ini dapat ditemukan pada tangkai daun kana, ya, tangkai daun kana SP. Kemudian parenkim pengangkut, jaringan yang berfungsi sebagai pembuluh angkut, baik itu makanan maupun air, gitu ya. Kemudian macam-macam ya, berdasarkan bentuknya. Kalau tadi berdasarkan fungsinya, sekarang berdasarkan bentuknya. Yang pertama parenkim palisade. Ya, parenkim palisade ini parenkim penyusun mesofil pada daun. Jaringan ini banyak terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, kemudian tegak, mengandung banyak kloroplas. Ya. Kemudian parenkim bunga karang. Ya, ini terdapat jaringan penyusun mesofil daun, ukurannya tidak tetap serta terdapat ruang antar sel yang lebar. Kemudian parenkim bintang. Apa itu parenkim bintang? Yaitu jaringan yang dapat ditemukan pada tangkai daun kana SP misalkan, dengan bentuk seperti bintang yang bersambungan pada bagian ujungnya. Kemudian parenkim lipatan, jaringan yang dapat dijumpai pada mesofil
daun pinus maupun daun padi gitu ya, terjadi perlipatan ke arah dalam pada bagian dinding sel dan mengandung juga banyak kloroplas. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau disebut juga jaringan penguat, ini merupakan jaringan yang memberi kekuatan pada tumbuh-tumbuhan supaya dia bisa berdiri tegak gitu ya. Ada beberapa contohnya, yaitu jaringan penyokong ini. Yang pertama kolenkin. Kolenkin ini adalah jaringan penyokong yang penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Apa fungsi kolenkin? Yang pertama menunjang dan memperkokoh bentuk atau memperkokoh tegaknya tumbuhan. Kemudian melindungi berkas pengangkut. Tadi ya ada jaringan pengangkut, nah itu dilindungi oleh jaringan penyokong ini. Memperkuat jaringan parenkim ya, parenkim pengangkut atau parenkim yang lainnya. Kemudian setelah kolenkim ada sklerenkim. Apa itu sklerenkim? Sklerenkim adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel mati. Sklerenkim ini memiliki dinding sel yang kuat, tebal dan banyak mengandung lignin ya, biasanya dia paling luar. Nah, fungsi sklerenkim apa? Sebagai alat untuk bertahan pada tekanan apabila ada tekanan dari luar, gitu ya. Kemudian melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Tentunya yang ketiga sebagai alat penyokong tumbuhan supaya berdiri lebih tegak atau lebih kokoh. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut tadi disampaikan untuk mengangkut air dan juga yang lainnya. Kemudian jaringan pengangkut ini ada silem. Ya, ingat silem, jaringan yang mengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Jadi silem ini lebih banyak mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar yang diserap dari akar ke daun. Silem terdiri dari yang pertama unsur trakeal. Terdiri dari trakea. Trakea itu adalah sel-sel yang berbentuk tabung, dan trakeid, sel-sel panjang dengan lubang pada dinding selnya. Kemudian serabut silem, ini terdiri dari sel yang panjang dengan ujung yang meruncing. Kemudian ada parenkim silem, ini berisi zat seperti cadangan makanan yang mengandung tanin dan kristal, gitu ya, silem. Kemudian biasa yang setelah silem adalah phloem, ya, phloem. Teman-teman pasti sudah paham kedua istilah itu, tapi ingat fungsinya. Phloem itu fungsinya mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, ya. Jadi silem mengangkut air dan garam mineral, kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis. Bagaimana menghafalkannya? Hafalkan saja, phloem itu ada F-nya, berarti dia fotosintesis. Selebihnya adalah silem mengangkut air dari air dan garam-garam mineral atau unsur hara dari dalam tanah. Nah, phloem ini tersusun atas yang pertama buluh tapis berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. Kemudian sel penggiring ini berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Kemudian serabut phloem berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. Kemudian parenkim phloem, ya, selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Parenkim phloem ini berisi tepung, damar maupun kristal. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah jaringan gabus. Nah, apa fungsi dari jaringan gabus ini? Beberapa tanaman memiliki jaringan gabus, ya. Jadi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Kemudian sel gabus ini ditemukan di permukaan luar batang. Ciri-cirinya disusun atas parenkim gabus. Kemudian yang kedua merupakan sel mati. Ya, jaringan gabus ini merupakan tersusun dari sel mati dan kosong. Kemudian berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Nah, kalian biasanya kalau packing sebuah produk atau barang itu kan ada pelindungnya. Nah, pelindungnya itu supaya untuk melindungi bagian dalam dari goncangan maupun dari tekanan. Nah, sel gabus ini kira-kira fungsinya seperti itu juga. Kemudian macam-macam jaringan gabus. Yang pertama ada velum. Ini merupakan jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus berarah luar dan sel-selnya mati. Kemudian ada velodrem, jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup menyerupai parenkim. Memang
dominannya selnya adalah sel yang mati atau sel yang sudah kosong gitu ya. Tapi juga ada sebagian kecil sel yang hidup yang mendekati jaringan di dalamnya. Nah, ini contoh jaringan gabus ya pada tanaman ubi kayu ya. Ubi kayu itu ada jaringan gabusnya gitu ya, untuk melindungi sel-sel balingan sel-sel di dalamnya gitu ya. Atau tanaman-tanaman tingkat tinggi yang lainnya, misalkan tanaman kayu yang lainnya gitu ya, setelah sel gabus di dalamnya ada kambium gabus, ada jaringan pengangkut, xilem dan floem dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita berbicara sistem organ tanaman. Jaringan, sel itu menyusun jaringan, jaringan itu akan menyusun organ. Sistem organ tanaman tentunya ada di sini dikelompokkan menjadi dua hal besar. Ada sistem tunas dan sistem akar. Sistem tunas sendiri itu ada daun, kemudian ada batang, gitu ya. Kemudian kalau sistem akar ya terdiri dari akar, gitu ya. Ini morfologi sistem tunas itu ada meristem apikal ya, tadi sudah disampaikan ada di atas. Kemudian ada daun tadi ya, ada tangkai, kemudian ada jaringan pembuluh dan juga sebagainya. Kita bicara satu persatu. Yang pertama organ akar ya. Organ akar di sini disampaikan gambar penampang melintang. Sebelah kiri akar monokotil dan sebelah kanan akar dikotil gitu ya. Teman-teman bisa melihat berkas pembuluh angkutnya, xilem dan floemnya ya, bisa dibedakan antara xilem-nya dan floem-nya. Kemudian apakah ada kambiumnya atau tidak ada kambiumnya ya, silahkan teman-teman bisa lihat secara gambarnya apa perbedaannya. Nah, secara deskriptifnya ada di sebelah kiri perbedaan antara monokotil dengan dikotil gitu ya. Dari sistem perakarannya ada yang serabut untuk monokotil, dikotil adalah tunggal. Kemudian tadi saya sampaikan xilem dan floemnya letaknya berselang-seling monokotil gitu ya. Yang sebelah kiri letaknya berselang-seling, berjajar selang-seling. Kemudian yang dikotil itu bersifat kolateral pada akar sekunder, di mana xilem terletak di dalam dan floem terletak di luar. Nah, xilem ini dikelilingi oleh floem ya, seperti di gambar sebelah kanan ya, xilem dan floemnya. Silakan diperdalam. Kemudian organ akar itu ada sistem akar tunggang ya, atau taproot sistem yang terdiri dari satu akar utama, kemudian akar tunggang ya, kemudian berkembang akar-akar yang lainnya disebut dengan akar embrionik. Akar tunggang ini memunculkan akar lateral atau lateral root yang disebut juga akar cabang atau serabut-serabut akar atau rambut akar. Jadi ada satu akar utamanya ya, ada satu akar utamanya yang disebut dengan taproot ya. Kemudian sistem serabut ini akar embrionik yang mati. Ini tidak memunculkan akar utama. Sebagai gantinya banyak akar kecil yang tumbuh dari batang. Nah, akar semacam itu disebut adventitia. Kemudian organ akar itu fungsinya untuk apa? Akar itu fungsinya untuk tempat absorpsi air, tempat absorpsi mineral, tempat menyerap untuk unsur hara gitu ya. Kemudian menambatkan tanaman ke tanah ya, untuk dia bisa tumbuh dan kokoh di sana. Menyimpan cadangan makanan juga. Sebagian besar sebagian tanaman itu ada yang menyimpan di akar yang menggembung menjadi umbi misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah organ batang. Nah, ini juga perbedaan antara dua kelompok utama, yaitu batang kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Ya, berkas pembuluh angkutnya kita lihat bisa dibandingkan antara dikotil dengan monokotil. Nah, fungsi organ batang itu apa? Fungsi organ batang tentunya untuk menopang tumbuhan. Ada berkas pengangkutnya, xilem dan floem tadi ya. Kemudian untuk proses pertumbuhan atau perkembangbiakan, kemudian menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian selanjutnya ada organ daun. Ya, organ daun ini juga ada perbedaan antara organ daun dikotil dengan monokotil. Dari mesofilnya, dikotil ini terdiri dari jaringan parenkim palisade dan spons. Berbeda dengan monokotil. Monokotil itu daunnya terdiri dari sel parenkim dengan struktur dan ukuran yang seragam ya. Jadi ada
kalau dikotil itu ada jaringan sponsnya, di situ ada jaringan sponsnya. Kemudian bentuk tulang daunnya dikotil itu menjari dan menyirip seperti gambar di bawahnya, ya, menjari yang bawah, menyirip, menjari dan menyirip seperti itu ya. Kemudian kalau monokotil, pertulangan daunnya itu melengkung sejajar. Kita lihat yang atas melengkung, ya, pertulangannya melengkung ke atas, gitu ya, dan sejajar, gitu. Kemudian kalau di kotil tidak ditemukan sel kipas, ya. Kalau di monokotil beberapa tumbuhan memiliki bentuk sel kipas, ya, seperti misalkan pada jagung di bawah itu, gambar sebelah kanan bawah. Kemudian fungsi organ daun, tentunya yang pertama ada klorofil, kemudian untuk proses fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dan air, untuk proses pernafasan, respirasi maupun transpirasi, kemudian untuk perkembangbiakan. Ada bisa digunakan untuk stek misalkan atau untuk pertumbuhan daun. Kemudian ini daftar pustaka yang digunakan dalam merujuk atau membuat materi ini. Ada dari Campbell tahun dan Rice tahun 2008, serta juga dari buku yang ditulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang materi biologi. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya.